selanjutnya kita akan berbicara lebih detail lagi tentang sejarah hutan Wonosadi. Monggo. Ya. Awal mulanya gini Mas. Jadi tentang hutan Wonosadi itu bahwa dulu kala di tahun 1000 kurang lebih 655 itu di mana Prabu Barajaya lima yang di Majapahit itu di Majapahit terjadi peperangan dengan Raden Patah. Akhirnya Majapahit runtuh. Maka bala tentara dan juga punggawa-punggawa dari Keraton Majapahit, Kerajaan Majapahit itu banyak berlarian ke Pegunungan Seribu yang tujuannya untuk menyelamatkan diri karena dikejar oleh bala tentara dari Raden Patah, dari Kerajaan Demak, Raden Patah. Disitulah akhirnya dia banyak menuju ke Pegunungan Seribu. Setelah sampai di Pegunungan Seribu, oleh Brawijaya menyarankan pada bala tentaranya atau keluarganya itu supaya membentuk kelompok-kelompok, ya, membentuk kelompok-kelompok kecil. Akhirnya membentuk kelompok-kelompok dan kebetulan Nyi Roro Resmi beserta anaknya yaitu Gading Mas dan Ki Anggalojo itu membentuk kelompok dan dia menuju ke arah utara. Kebetulan sampai ke arah utara itu menuju yang dulu dinamakan Plumpit. Plumpit itu yang sekarang Daguran, ya. Daguran. Nah, disitulah tinggal di situ di Plumpit itu si Roro Resmi beserta Gading Mas dan juga Ki Anggalojo. Namun setelah dia tinggal di Plumpit, melihat ke arah utara kok kelihatannya lebih segar, sehingga kalau namanya untuk pemukiman itu akan lebih baik, sehingga dia menuju ke utara. Kebetulan dia tinggal di namanya di Kalindek. Di situ ada Kalindek, dia tinggal di situ. Nyi Roro Resmi beserta anaknya Gading Mas dan Ki Anggalojo. Nah, setelah itu lama kelamaan dia kan akhirnya membuat pemukiman sehingga ya di situlah di Kalindek itu akhirnya dikembangkan untuk pemukiman warga masyarakat, karena juga bentuknya masih alas ya atau hutan. Dia juga dibabat, dia akhirnya lama-lama berkembang. Di situ berkembang menjadi suatu pemukiman warga masyarakat. Maka dari situlah juga diidenti tanaman durian, maka dinamakan dusun durian. Disitulah cikal bakal terjadinya dusun durian. Nah, setelah itu akhirnya setelah dia tinggal di Duren atau yang namanya sekarang dusun durian itu, akhirnya Ki Anggalojo dengan Gading Mas melihat ke arah utara, kok kelihatannya ada sumber air yang bagus. Makanya akhirnya dia naik ke utara atau naik ke masuk di alas namanya Wonosandi. Terutama Ki Anggalojo juga punya keahlian di bidang pertanian, juga di bidang olah kanuragan atau keprajuritan. Nah, disitulah akhirnya setelah adanya berkembangnya sebuah pemukiman atau penduduk yang ada di bumi sini atau Duren dan sekitarnya, sampai berkembang ada Ngawen dan itu akhirnya Ki Anggalojo itu mengajak generasi muda, diajak untuk dididik bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian yang ada di wilayah sini, karena di sini ada sumber air, juga tanahnya subur. Maka akhirnya ilmu pertanian itu dikembangkan kepada warga masyarakat. Terus juga diberikan pendidikan tentang keprajuritan, ya, bagaimana kita nanti kalau menghadapi musuh dan sebagainya. Itulah Ki Anggalojo itu lama kelamaan dia mendidik kepada masyarakat, sehingga 1 tahun sekali dia tetap mengadakan reuni makan bersama di situ.
di enuman atau minum bersama, makan di sana dinamakan ngenuman atau nginum bersama, nginum atau minum bersama di situ, dan makan bersama di sana atau kembul bujana atau di situ. Disitulah di sana dinamakan kenapa itu ngenuman, dan disitulah juga ditanam tanaman pohon trembesi. Nah, trembesi yang dulu jumlahnya 5 tapi sekarang masih 4 karena yang satu dulu roboh, tinggal 4. Dan akhirnya Wonosati ya tetap sebagai hutan, tidak pernah di istilahnya di atau ditebang dan sebagainya oleh kaum Golojo, tetap dilestarikan karena dengan adanya Wonosati sumber air ini, adanya sumber air bisa dikembangkan. Makanya setelah dia lama kelamaan dengan nama itu untuk dipermudah oleh Keong Golojo, maka dinamakan Wonosati. Wonosati yang tadinya Wonosandi maka menjadi Wonosati ya. Wonosati ya juga namanya itu di situ bisa diartikan wono itu alas, sati itu atau jadi, atau wono yang penuh dengan misteri itu, atau itu penuh dengan sandi dan sebagainya. Itu istilah untuk mempermudah nama itu jadinya Wonosati. Seperti itu. Disitulah juga Ki Onggolojo itu memang namanya orang yang prihatin sekali. Disitulah juga dengan Gading Masnya di situ. Akhirnya setelah lama kelamaan Gading Mas memisahkan diri untuk ya istilahnya setelah umurnya sudah semakin dewasa, dia ya kepengennya untuk apa ya istilahnya membersihkan diri. Maka dia meditasi atau bertapa di Gunung Gambar, namanya Gunung Gambar. Di sanalah tinggalnya Ki Gading Mas dari saudara Ki Onggolojo itu sendiri. Karena orang yang mukso itu tidak sembarangan orang yang bisa ya Pak. Iya, karena mukso ini bisa mengendalikan diri atau menghilangkan sifat dari angkara murka, hawa nafsu yang ada di dalam diri sendiri ya Pak, sehingga dia bisa muksa. Ya. Di samping itu, setelah adanya Wonosati itu juga di sini juga ada namanya adat tradisi sadranan. Terjadinya sadranan itu asal usul sadranan di hutan Wonosati yang pertama itu memang berangkat dari Ki Onggolojo sendiri adalah orang yang ahli pertanian, mengembangkan pertanian sehingga masyarakat bercocok tanam untuk bertani di lingkungan hutan Wonosati. Nah disitulah sadranan sendiri itu adalah ibaratnya napak tilas, seperti apa yang Ki Onggolojo setiap tahun mengadakan kembul bujana dengan atau istilahnya makan bersama dengan anak buahnya gitu. Nah disitulah juga diambil dari hikmah istilahnya awal mulanya Ri Rorosemi itu kan karena anaknya di atas, tiap hari kan harus ngirim anaknya di Lembah Ngenuman karena dia tidak turun. Ki Onggolojo itu tidak turun tapi tetap dia di atas terus, sehingga ibunya setiap hari harus mengirim ke atas. Nah setelah itu, setelah melihat usianya semakin tua, akhirnya minta dikirim 1 minggu sekali oleh Ki Onggolojo. Dan itu pun umur ibu semakin tua, semakin melihat ibunya kasihan, akhirnya dia minta dikirim 40 hari sekali atau 1 bulan sekali dulu, 1 bulan sekali. Setelah 1 bulan sekali akhirnya berkembang lagi, ibunya semakin tua, kalau ngirim supaya hanya ditaruh di batu ini supaya ditaruh di batu ini. Nah akhirnya diambil Ki Onggolojo bawah, itu diminta 1 bulan sekali. Setelah itu karena semakin tua, makanya minta ibunya mengirimnya 1 tahun sekali. Nah disitulah akhirnya
warga masyarakat sekarang mengadakan upacara adat namanya sadranan itu. Yang pertama diambil setelah panen padi sawah karena hubungannya dengan pertanian tadi. Yang kedua juga diambil karena Ki Onggolojo itu minta dikirim 1 tahun sekali. 1 tahun sekali oleh ibunya. Yang itu yang dimana makanya ibaratnya kita rasa syukur ke Lembah Ngenuman 1 tahun sekali setelah panen padi sawah, supaya apa? Supaya kita tetap diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dengan lantaran kita bertani atau bercocok tanam. Disitulah hingga panen berikutnya karena akan lebih baik lagi, kan seperti itu. Disitulah terjadinya sadranan yang ada di Lembah Hutan Wonosadi. Dan di sadranan itu sendiri diikuti oleh warga masyarakat di Sambiji, terutama juga Duren, Sidoarjo dan Kumplo, juga termasuk Daguran juga, bahkan diikuti oleh warga masyarakat dan juga masyarakat di lingkungannya. Ada yang dari Klaten, juga ada yang dari Wonogiri, juga ada yang dari Wonosari, dan ada yang dari Jogja. Jadi yang mengikuti prosesi sadranan ini tidak hanya orang warga sini ya Pak? Tidak. Jalannya, proses jalan itu dari petilasan dari resmi menuju ke sini, menuju ke Lembah Ngenuman. Gitu. Di daerah sini ya Pak, Ya. sekitar tahun 60-an ya Pak, pernah terjadi paceklik. Ya, itu memang ini ya. Ternyata juga walaupun dengan kondisi masyarakat tetap melestarikan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya istilahnya ujian kepada warga masyarakat sehingga terjadi namanya paceklik atau yang kelangkaan pangan lah, atau namanya paceklik. Itu di tahun 63 akhirnya kemarau panjang, juga banyak hama tikus. Akhirnya tidak ada tanaman yang bisa dimakan oleh warga masyarakat, sehingga akhirnya mengambil jalan pintas. Masyarakat melihat hutan itu ada kayu besar-besar, makanya ditebang oleh warga masyarakat, sehingga tahun 63 sampai 65 ini gundul dan ditanami oleh tanaman pangan. Ada padi, ada jagung, ada singkong, ya, juga kedelai dan sebagainya. Akhirnya apa? Memang tanaman subur sekali, tapi tidak banyak bermanfaat pada warga masyarakat. Ya, mengapa kok tanaman subur tidak berbanyak masyarakat? Karena apa? Ternyata yang terjadi adalah erosi yang luar biasa. Di bawah itu terjadi erosi yang luar biasa, sehingga masyarakatnya menjadi gelisah. Nah, nanti kalau itu semua tanahnya turun ke bawah, kita akan jadi apa gitu. Ternyata dengan menggunduli hutan kita tidak bersahabat dengan alam, akhirnya rugi sendiri. Akhirnya masyarakat kembali berpikir, akhirnya warga masyarakat Beji dikumpulkan oleh pemerintah, bagaimana kalau hutan itu kita hijaukan kembali atau reboisasi, kita adakan reboisasi, sehingga masyarakat berduyun-duyun menanam tanaman di luasan hutan Wonosadi. Tapi apa yang terjadi, karena Allah itu Maha Kuasa, tanaman yang ditanam yang banyak tumbuh memang tanaman alam atau tanaman. Jadi tanaman perdu juga tanaman akar-akaran yang banyak. Dan itu ternyata juga banyak bermanfaat dengan kandungan airnya yang bisa menyerap air, menampung air, sehingga bisa menjadi sumber air yang ada di lingkungan hutan. Baik Pak, kemarin saya itu baca-baca Pak. Jadi kelompok dari Roro Resmi itu yang ada anaknya bersama Ki Onggolojo, terus Gading Mas, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ya Pak. Bahkan mereka itu apa istilahnya itu bertarung dengan Raja Jin
Oh, yang ya. namanya itu Gadung Melati. Gadung Nah, Melati. tapi dengan kegigihannya seorang mantan senopati ya Pak dari kerajaan Majapahit itu bisa mengalahkan. Dan akhirnya si Raja Jin Gadung Melati itu bernegosiasi dengan mantan senopati itu supaya masih bisa bertempat tinggal di sini. Dan terus si kedua mantan senopati itu berkata boleh menetap di sini tapi jangan mengganggu dan ikut melestarikan hutan. Itu apakah dibenarkan atau itu hanya cerita, Pak? Iya, memang itu kita kan itu namanya kalau kita berbicara tentang itu adalah mitos. Nah, mitos. Jadi memang Ki Onggolojo itu masuk, memang namanya hutan Wonosandi. Wonosandi tentu saja kan banyak misteri ya. Itu memang di situ ada keraton Jin yang ada di sini. Sehingga masuk ke hutan Wonosandi itu memang dia menurut cerita dari nenek moyang kita itu memang ada penghalangnya Gading Mas yang akan memasuki di alas Wonosati ini. Nah, akhirnya apa? Memang dia bertarung akhirnya dia dikalahkan oleh Ki Onggolojo itu tadi. Nah, akhirnya dia memang bernegosiasi. Dia pokoknya ya istilahnya supaya masih bisa bertempat di sini. Jadi di hutan ini dia pokoknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ki Onggolojo sendiri, dan dia juga karena Ki Onggolojo dia itu yang arif dan bijaksana, akhirnya dia diberikan tempat dia supaya saling membantu dan tidak istilahnya mengganggu. Bagi warga sekitar juga mengganggu dari keluarga Ki Onggolojo sendiri. Ternyata sampai sekarang dia dalam kondisi walaupun dengan hutan yang penuh dengan misteri tetap dia aman, baik, sepanjang orang itu tidak berbuat yang tidak. Bahkan di lembah hutan Wonosati namanya Numan itu sebagai tempat untuk meditasi, di sana untuk istilahnya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dengan kondisi yang sepi, dia hening, dia dengan antara hati dan pikirannya menyatu. Disitulah banyak orang yang memohon itu banyak yang terkabul. Terkabul apa yang diharapkan. Orang yang mungkin berdoa di sini atau bersemedi itu mengharapkan berkah ya Pak. Berkah supaya dikabulkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, memang disitulah. Hanya tempatnya saja memang tempat disitulah. Dan disitulah Ki Onggolojo pun seperti itu. Karena dia ternyata juga dia terkabul harapannya yang ya dia bisa mengembangkan baik itu melestarikan hutan, mengembangkan pertanian, juga masyarakatnya bersatu. Karena Bumi Ngawen pun juga memang dulu kan masuk di Mangkunegaran atau daerah Surakarta, Diningrat ya. Disitulah memang di Ngawen juga sangat. Jadi kalau misalnya tadi Bapak bilang di hutan sendiri Wonosadi ini kan kayak ada pantangan ataupun larangan atau masyarakat ataupun orang-orang yang ingin berkunjung ke Wonosadi sendiri, ada pantangan apa sih Pak yang ada di hutan Wonosadi ini sendiri? Yang pertama, kalau ada wisatawan mau memasuki ke Wonosadi, bahkan juga dari peneliti dan sebagainya, itu yang pertama tantangannya jangan mengambil baik itu flora maupun faunanya sepanjang tidak izin kepada pemangku adat di sini, di situ. Sehingga jangan sampai mengganggu ya, karena kita tetap juga melestarikan dengan baik itu flora dan faunanya. Dan berburu ya Pak? Iya, sama sekali kita untuk penelitian saja harus kalau kita harus izin. Nanti kalau terjadi apa-apa, karena memang juga banyak yang terjadi itu karena mengambil dengan tanpa seizin pemangku adat di situ. Karena orang-orang dulu atau nenek moyang dahulu itu juga berpesan bahwa ketika membunuh hewan yang tidak bersalah
yang tujuannya untuk bersenang-senang atau happy-happyan itu akan mendapatkan karma yang buruk. Iya. Karena seringkali kalau istrinya hamil itu loh Pak, Iya. itu juga seringkali diingatkan jangan membunuh hewan, Iya. jangan memukul atau menyiksa, nah, karena nanti karma buruk akan terjadi pada anaknya. Iya. Iya. Nah, di situ juga yang kedua, kalau masuk ke hutan Wonosati tidak boleh membuang air besar maupun air kecil di dalam hutan. Iya. Karena dijaga tentang kebersihan. Bahkan binatang-binatang pun tidak mau untuk membuang air besar maupun air kecil di dalam hutan, tetap dia keluar. Disitulah sandinya di Wonosati. Ya, terus yang ketiga, tidak boleh berbuat asusila. Iya. Kalau nanti berbuat asusila, kalau terjadi apa-apa kan itu karena di sini tidak mau untuk berbuat asusila, karena di sini sudah dilatar belakangi hati yang istilahnya baik ya, dari Anggoloco. Ya, juga jin-jin saja juga dia mengikuti jejak di Anggoloco itu sendiri. Dia bisa dikatakan tunduk ya Pak pada di Anggoloco. Terus yang keempat, kalau mau kepingin naik ke lembah Nginuman, jangan sampai mengatakan saya tidak kuat, tapi katakan wah saya bisa. Saya akan sampai. Nah, insya Allah dia akan sampai. Jadi apa yang kita di dalam hati itu udah terucap itu bakal ini ya Pak? Iya, ya. Bahkan di sumber air ini juga ada manfaatnya. Itu banyak mengatakan bahwa sumber air di sini adalah itu memang kalau dia untuk cuci muka bisa awet muda seperti itu, dari awet muda, dan itu airnya bersih. Bahkan itu manfaat dari sumber air juga, dia sebagai sumber air suci yang oleh umat Hindu itu setiap tahun sekali itu mengambil dari sumber air, mata air yang di Wonosati ini sama di Sapekuran itu sebagai air suci untuk mensucikan diri ya. Biasanya umat Hindu kan mengambil 7 sumber untuk apa ya istilahnya, untuk yang dinamakan air suci, termasuk juga di Wonosati. Kalau berbicara sejarah itu sangat panjang sekali ya Pak. Iya, ya. Bahkan tidak ada habisnya. Ya mungkin itu adalah sekilas ya Pak dari sejarah dari hutan Wonosati ini. Dengan para resmi di Anggoloco, Mas yang dulunya bertempat tinggal di sini. Di ajaran kami Taman Siswa pun juga ada ajaran yaitu untuk melestarikan budaya, bahkan mengembangkan. Karena budaya ini yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat beraneka dan sangat banyak. Sangat banyak dan perlu dikembangkan, jangan sampai kalah dengan budaya luar. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa kami ceritakan. Kami tambahkan sedikit saja, karena di sini juga ternyata juga Anggoloco itu senang dengan kesenian. Di sini di Duren ini, di sini juga dikembangkan oleh Anggoloco itu namanya rinding gumbeng gitu. Rinding gumbeng kebetulan sampai sekarang tetap lestari di Duren, dan itu pun identik rinding gumbeng untuk mengiringi saat panen padi. Dia memboyong Dewi Sri dari sawah, diboyong ke rumah. Nama Dewi Sri itu lambang dari dewinya padi kan. Itu Dewi Sri itu dilambangkan dengan padi. Makanya dia setiap tahun tiap panen padi itu namanya boyong Dewi Sri. Itu nanti setelah boyong Dewi Sri, dari sawah kita boyong ke namanya gedongan atau tempat penyimpanan padi, dan situlah setelah itu kita baru sadranan dan rasulan atau bersih dusun seperti itu. Dan sampai sekarang tetap lestari. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan ya Pak. Mungkin kita di lain hari bisa bercerita lagi yang lainnya bersama Selamat. Mungkin ada pesan-pesan. Ya, kita harapannya dari mahasiswa-mahasiswa ini yang kebetulan KKN di Sidoarjo atau Kelurahan Beji ini mudah-mudahan bisa nantinya akan banyak belajar banyak tentang
bagaimana tentang Wonosadi dan sebagainya, tentang kelestariannya juga, tentang adat istiadat yang ada di sini. Terutama juga kami harapkan karena Wonosadi juga dipromosikan sebagai destinasi wisata, itu mohon ya nanti untuk dikembangkan, disebarluaskan, dipromosikan supaya banyak orang yang datang ke sini akan baik itu melihat fenomena alam yang ada, fenomena alam yang ada juga tentang kearifan lokal masyarakat, juga bagaimana tentang kelestarian hutannya. Sehingga di sini juga banyak nanti bisa mengadakan penelitian di hutan ini tentang keanekaragaman hayatinya. Kita sebagai generasi muda maupun generasi milenial ya jangan sampai melupakan sejarah maupun budaya yang sudah dibawakan oleh nenek moyang dahulu ya Pak. Karena kalau itu dihilangkan atau dirusak, bagaimana dengan generasi terus nantinya? Ya itu memang itu harus generasi sebagai penerus bangsa, atau ya istilahnya harapan bangsa itu tetap bisa melestarikan. Karena dengan lestarinya budaya maka akan kita bisa menjalin kehidupan yang lebih baik. Maka orang Jawa mengatakan lestarining budaya pucaraning bangsa. Istilahnya dengan lestarinya budaya maka akan menjadi tersohor negara itu, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan bahagia. Mugio tansah pinaringan rahayu sagung.